Hey Thrashers, jika kita mengecualikan senjata api, panah tanpa diragukan lagi adalah senjata jarak jauh paling ikonik yang ada, dan ini berlaku hingga hari ini. Ingat Hawkeye di Avengers atau Oliver Queen di Arrow. Berabad-abad representasi dalam buku, film, dan game telah menciptakan mitologi seputar senjata ini. Dan hari ini kita akan mengurai setiap mitos tersebut satu persatu. Sama seperti yang kita lakukan di video tentang pedang. Nah, coba tonton video itu jika belum. Ini akan menjadi semacam bagian 2. Duduk yang nyaman dan bersiap-siaplah. Karena semua yang kalian tahu tentang panah ternyata salah. Kelincahan bukan faktor krusial. Di hampir semua game, panah digambarkan sebagai senjata yang mengutamakan kelincahan. Dalam fiksi, pemanah hampir selalu digambarkan sebagai sosok yang ramping dan secara fisik lemah, kecuali para elf tentu saja. Trio klasik RPG itu sudah tertanam di pikiran kita. Prajurit kuat, penyihir pintar, dan pemanah lincah. Banyak game bahkan mengharuskan meningkatkan atribut kelincahan untuk menggunakan panah yang lebih baik, tapi ini sama sekali tidak berdasar. Panah yang lebih kuat hanyalah panah yang membutuhkan lebih banyak tenaga untuk ditarik, meluncurkan anak panah lebih cepat, dan mematikan. Jadi, atribut yang seharusnya ditingkatkan adalah kekuatan mentah. Ya, bagi pemanah tempur, kemampuan fisik jauh lebih relevan daripada kelincahan yang dikira. Menarik tali busur perang setidaknya membutuhkan tenaga yang sama dengan mengangkat 50 kilo, dan dalam beberapa kasus bisa mencapai 80 kilo. Jika Anda tidak memiliki struktur otot yang berkembang, Anda sama sekali tidak akan mampu melakukan gerakan tersebut. Bahkan jika bisa, kecil kemungkinan Anda dapat melepaskan anak panah secara berturut-turut dengan cepat, termasuk ketika Anda melihat pemanah membidik dalam waktu lama dengan busur yang ditarik sepenuhnya, itu juga tidak masuk akal. Dalam praktiknya, mempertahankan posisi itu akan membuat Anda cepat lelah, mulai gemetar, dan kehilangan akurasi bidikan. Itulah mengapa adegan pertempuran Helm's Deep dalam The Lord of the Rings termasuk salah satu yang paling realistis. Tentu, ada busur yang membutuhkan tenaga lebih sedikit, tetapi itu terutama digunakan untuk berburu atau latihan, bukan untuk melawan manusia, apalagi dalam pertempuran di medan terbuka. Dan mengingat kerusakan yang ditimbulkan anak panah dalam film dan game, jelas bahwa itu adalah busur perang. Selain itu, menggambarkan pemanah tanpa perlindungan sama sekali adalah salah. Mereka adalah tentara setelah semua dan setidaknya mengenakan gambeson, seringkali baju zirah rantai, dan dalam beberapa kasus bahkan baju zirah lengkap. Hujan anak panah yang terkenal juga berlebihan. Dalam semua produksi besar tentang pertempuran abad pertengahan, kita melihat barisan pemanah menembak ke atas di awal pertempuran, berusaha mencapai musuh dari jarak maksimum. Tetapi jika kita menganalisis dengan cermat, itu adalah taktik yang kurang efisien. Dengan menembak seperti itu, anak panah kehilangan sebagian besar kecepatan awalnya yang bisa melebihi 200 km/jam. Selain itu, anak panah mengenai sasaran dari atas ke bawah. Bukan strategi terbaik ketika menghadapi pasukan yang dilindungi oleh helm. Sejujurnya, meskipun sedikit yang bisa memiliki baju zirah lengkap karena biayanya, hampir semua setidaknya mengenakan helm, seringkali dipadukan dengan baju zirah rantai. Dan jika anak panah bisa menembus baju zirah rantai, kecil kemungkinan itu terjadi setelah kehilangan sebagian besar momentumnya. Bagaimanapun, sulit untuk menemukan catatan sejarah yang membuktikan terjadinya hujan panah ini. Penggambaran pemanah yang menembak ke atas umumnya muncul dalam adegan pengepungan, ketika diperlukan untuk menembak di atas tembok istana. Selain itu, mereka hampir selalu digambarkan menembak secara lurus, pada jarak yang relatif dekat dengan musuh. Dalam posisi ini, panah mencapai dampak maksimal dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menembus baju zirah atau menemukan celah di armor ksatria. Dalam pertempuran, panah tidaklah tak terbatas, dan membuang-buangnya tanpa jaminan menyebabkan kerusakan adalah strategi yang tidak bijaksana. Namun, di Eropa, ada catatan tentang tembakan panah kecil yang dilepaskan untuk mengintimidasi musuh dan memaksa mereka untuk maju. Dan ini membawa kita pada poin penting. Ketika tembakan panah digunakan sepanjang sejarah, tujuan utamanya adalah efek psikologis. Aspek ini sering diremehkan di barat, tetapi di timur, keadaan emosional prajurit adalah faktor penentu dalam pertempuran. Melihat ribuan panah datang ke arah mereka, meskipun tahu bahwa kebanyakan tidak akan mengenai mereka, tetap menimbulkan teror, terutama bagi mereka yang tidak berpengalaman
pengalaman di medan perang. Contoh yang mencolok berasal dari zaman kuno selama pertempuran Thermopylae dengan legenda bahwa panah Persia begitu banyak sehingga dapat menggelapkan langit seperti yang digambarkan dalam film 300 Yards. Busur tidak dirancang untuk pertarungan jarak dekat, namun berkat Okai dan terutama Green Arrow menjadi mode untuk menggunakannya sebagai senjata jarak pendek. Bagaimanapun pada akhirnya busur tidak lebih dari sepotong kayu yang disempurnakan. Jadi, secara teori bisa saja digunakan seperti tongkat. Dalam praktiknya, jangan harap pada busur berat terkonsentrasi di tengah, distribusinya tidak merata. Tidak seperti keseragaman sebuah tongkat. Seberapapun kamu mencoba menyesuaikan pegangan, tidak akan pernah nyaman untuk digunakan. Kelengkungan busur juga mengganggu. Kamu justru akan lebih sering memukul diri sendiri daripada target. Dan karena melengkung, jangkauannya jadi lebih pendek dibandingkan tongkat lurus. Belum lagi busur dirancang untuk ringan dan fleksibel yang semakin mengurangi potensi kerusakannya. Dengan perlindungan dasar, risikonya hampir tidak ada. Masalah terbesarnya adalah tali busur. Itu akan membuatmu gila. Dan untuk memperburuk keadaan, karena tidak ada pelindung, tanganmu jadi terbuka. Selain itu, tidak ada busur yang bisa bertahan lama jika berhadapan langsung dengan gada atau pedang. Tapi pakai busur logam. Bodoh! Kebanyakan main game, teman. Dalam kehidupan nyata, busur logam seperti di Skyrim tidak realistis. Busur yang kaku tidak akan berfungsi. Masuk akal. Esensi busur adalah fleksibilitas. Kamu bisa menambahkan katrol untuk mengakali ini. Tapi senjata seperti itu hanya ada dalam fantasi epik. Sekarang, satu hal yang benar. Jika busur buruk dalam pertarungan jarak dekat, setidaknya anak panah bisa berfungsi sebagai belati. Anehnya, ini cukup berhasil. Terutama karena anak panah perang lebih kokoh dari yang kita bayangkan. Tapi mari kita akui, setiap pemanah yang baik sudah membawa senjata sekunder, entah itu belati atau pedang pendek. Ini juga klise. Pemanah yang tidak terlindungi saat pertarungan jarak dekat dimulai. Lebih baik langsung beralih ke senjata sekunder. Tidak ada gunanya bertahan dengan busur. 2 detik cukup untuk menghunus, dan mundur dengan cepat menjamin keselamatanmu. Dampak sebenarnya dari anak panah. Di film, selalu satu tembakan, satu kematian. Namun dalam kenyataan, jarang seseorang terjatuh seperti Ed Mord setelah satu panahan. Itu bukan pukulan mematikan, akan ada darah, tetapi peluang bertahan hidup cukup baik. Hanya tembakan yang mengenai organ vital yang akan membunuh secara instan. Dan, seperti telah kami katakan, kepala prajurit biasanya terlindungi dengan baik. Meski begitu, ada laporan tentang orang-orang yang mengangkat visor mereka, percaya diri, dan terkena panah di wajah. Itu pasti sangat menyakitkan. Secara umum, sebagian besar kematian akibat panah terjadi karena pendarahan setelah luka multiple atau infeksi berhari-hari kemudian. Berbeda dengan peluru yang dirancang untuk pecah dan merusak jaringan internal, anak panah bergerak lurus. Itu tepat. Namun, kurangnya kematian instan ini bukan masalah. Di medan perang, seorang prajurit yang terluka sering menjadi mayat hidup yang berjalan. Seperti diketahui, bahkan panah sederhana di lutut bisa menghancurkan seorang pria. Dan untuk memperjelas, anak panah tidak menembus baju zirah. Seperti yang telah kita lihat dengan pedang, baju zirah lengkap sangat tahan. Anak panah tidak bisa menembusnya. Anda bisa menemukan di YouTube uji coba yang mengklaim membuktikan bahwa anak panah tidak menembus, tapi kamu tidak akan berhasil. Seringkali tes ini dilakukan dengan baju zirah yang kualitasnya diragukan. Bagaimana dengan panah berapi? Jujur saja, mereka terlihat cukup keren. Namun jika kita teliti lebih dalam, hal ini tidak terlalu mengesankan. Pertama, kamu membutuhkan area yang cukup besar dan mudah terbakar di ujung panah. Jika area itu terlalu kecil, panah akan padam begitu ditembakkan, dan kamu akan terlihat seperti orang yang sangat bodoh. Selain itu, panah harus diperkuat agar tidak patah karena beban ekstra di ujungnya saat ditembakkan. Pada akhirnya, dengan panah seberat ini, kamu benar-benar kehilangan jangkauan dan daya tembus yang justru merupakan 2 keunggulan utama menggunakan busur. Dan bahkan jika panah mengenai sasaran, target tidak akan langsung terbakar tanpa reaksi. Insting pertama target adalah mencabut panah yang akan menembus lebih dangkal dibandingkan panah biasa. Dan lebih buruk lagi, panasnya bisa membakar luka tersebut. Detail penting lainnya adalah hanya sebagian kecil dari panah api yang mengenai permukaan yang mudah terbakar. Sebenarnya, mereka bisa membakar target. Kita
berbicara tentang sekitar 2% yang tetap saja mengesankan. Meski demikian, ada dua skenario di mana panah ini efektif. Selama pengepungan untuk mencoba memicu kebakaran di kota atau dalam pertempuran laut, dan kamu pasti tahu alasannya. Sekarang seperti biasa, mari kita eksplorasi 3 fakta menarik lagi yang tidak bisa saya jelaskan terlalu detail, tapi sama-sama menarik. Busur tidak menghasilkan suara khas ketika ditarik. Sayangnya, itu murni rekaan. Suaranya sama sekali tidak ada. Dalam praktiknya, busur hampir tidak mengeluarkan suara apapun. Dan bicara tentang itu, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pemanah sering digambarkan dengan busur di punggung? Nah, kenyataannya, saat berpindah tempat atau beristirahat, tali busur harus dilepas karena jika tidak, busur akan cepat kehilangan efektivitasnya. Selain itu, sama seperti pedang, tabung panah di punggung, tidak, lupakan saja. Itu memang pernah terjadi, tapi dalam kebanyakan kasus, tabung panah justru digantung di pinggang. Bahkan, pemanah sering mengambil beberapa anak panah sekaligus untuk menembak lebih cepat. Ada catatan tentang pertempuran dalam formasi di mana mereka menancapkan anak panah di tanah untuk memastikan gerakan yang lebih gesit. Namun, tabung panah di punggung memiliki berbagai kelemahan. Sulit untuk mengambil anak panah dengan cepat saat gerakan tiba-tiba karena posisinya setinggi wajah dan bisa tersangkut pada rintangan. Dan ya, itu pada dasarnya merangkum semua tentang topik ini. Dan saya sudah berusaha meringkasnya sebisa mungkin untuk kalian, tapi pasti ada beberapa detail yang terlewat. Saya memilih untuk fokus terutama pada Eropa. Sudah terlalu banyak hal yang harus dibahas. Bagaimanapun, semoga kalian menikmatinya. Jika busur adalah minatmu, saya punya 3 saluran yang luar biasa untuk direkomendasikan. Untuk memulai, IndieBG sangat diperlukan jika dunia Anda berputar di sekitar busur. Benar-benar tak terkalahkan. Bagi yang tertarik dengan panahan modern, ada master baru di bidang ini. Dia bahkan memiliki video yang luar biasa yang menjelaskan setiap detail tentang busur Olimpiade. Benar-benar mengubah perspektif saya tentang cabang olahraga ini. Dan, sebagai penutup yang spektakuler, jika Anda ingin terpesona, tidak mungkin tidak menyebutkan legenda Arsen Dersen, pemanah terbaik di planet ini. Dia melakukan hal-hal gila, seperti memecahkan anak panah di tengah udara dengan anak panah lainnya. Tinggalkan di komentar saran untuk video berikutnya. Saya sedang mempertimbangkan pertarungan malam hari, tapi ide lain juga diterima. Ayo semuanya, sampai jumpa lagi. Di pertemuan berikutnya, topiknya akan sang bos besar. Sampai nanti.